Jadi kita akan membahas pokok bahasan ke-12 dan ini mengenai respons gerakan agroekologi 1, pengelolaan, perlindungan dan pemulihan lanskap. Jadi Anda sepanjang perkuliahan ini Anda mulai belajar mengenai beragam agroekologi dan bagaimana kaitannya dengan manusia, sistem manusia di dalam koadaptasi. Dan setelah mengamati beragam agroekologi dan perubahannya, kemudian Anda bicara mengenai bagaimana respons, bagaimana kemudian terjadi perubahan dan kemudian respons terhadap perubahan. Dan respons itu mulai pada tingkat individu, rumah tangga, dengan livelihood, dengan isu resiliensi, adaptasi, dan kemudian respons pada tingkat komunitas, dan kemudian yang ketiga adalah respons pada tingkat gerakan. Dan ini akan ada di dalam 2 kuliah, minggu ini dan kemudian minggu depan. Jadi kalau kemudian kita melihat keragaman agroekologi, Anda ingat ini slide yang saya juga pernah bawa pada perkuliahan sebelumnya. Kalau kita membahas agroekologi, maka biasanya kita akan berangkat dari 3 hal, membahas agroekologi dari tiga hal sekaligus. Pertama sebagai disiplin keilmuan, di mana kemudian keberfungsian agroekosistem itu dibahas. Apakah itu mekanisme, fungsi-fungsi ekosistem dan agroekosistem, hubungan keterkaitan secara biologi, biofisik, ekologi, sosial, budaya, dan sebagainya. Nah, ini dengan fokus pada apa yang terjadi, perubahan apa yang terjadi pada sistem sosial manusia berkait dengan agroekosistemnya, itu yang kemudian kita pelajari. Dan agroekologi bisa juga dipelajari sebagai satu gugus praktek-praktek aktivitas berkait dengan teknik-teknik budidaya, bagaimana cara berusaha tani secara lebih sustainable, tidak menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya dan sebagainya. Dan ini memang tidak secara khusus dijelaskan pada Anda sebagai teknik-teknik budidaya, tetapi Anda belajar sedikit teknik agroekologi seperti budidaya lorong, kemudian menggunakan pohon untuk penahan angin, kemudian ada keragaman tanah tumbuhan di dalam satu tempat dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang kemudian juga Anda pelajari. Dan yang ketiga adalah agroekologi sebagai gerakan. Karena pertanyaannya kemudian adalah, kalau kita sudah mempelajari dasar-dasar keilmuannya, kalau kita mulai paham praktek dan dengan demikian kemudian paham berbagai manfaat, beragam manfaat dari agroekologi, itu kemudian bagaimana caranya untuk membawa agroekologi ini ke kalangan yang lebih luas, dan itu memerlukan gerakan. Dan ini artinya kemudian bagaimana usaha tani yang kita pahami sebagai usaha tani agroekologis yang berkelanjutan, yang secara sosial lebih berkeadilan dan sebagainya, itu kemudian menyebar lebih luas. Sebagai ilmu, kalau kita bicara gerakan sosial, Anda baru mendapatkannya pada tingkat pada semester sekarang 4 semester 6 sebenarnya di dalam mata kuliah perubahan sosial, tetapi kita mungkin lebih dasar saja memahami gerakan ini atau gerakan sosial ini sebagai apapun aktivitas yang dimulai dari bawah. Jadi bukan hal yang dari atas top down, tetapi sesuatu yang bersifat bottom up dan kemudian meluas menjadi aktivitas. Apa ujung dari kita memahami agroekologi sebagai disiplin keilmuan, sebagai satu rangkaian praktek-praktek dan juga sebagai gerakan ini adalah karena agroekologi itu akan menjadi titik masuk untuk mentransformasi atau untuk merubah, menggeser sistem pangan korporasi global yang sekarang ini menguasai dunia dengan praktek-praktek pertanian industrial yang tidak berkelanjutan karena monokultur, karena banyak menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya,
karena juga yang kita sebut ketiga di sini, karena dia dikontrol oleh sejumlah kecil korporasi besar. Misalnya saja di dalam benih, misalnya itu seluruh benih dari sumber pangan dunia itu dikuasai hanya oleh 3-5 perusahaan besar saja, dan itu sebenarnya menimbulkan satu tingkat ketergantungan yang luar biasa. Dan praktek-praktek pertanian industrial ini dengan skala monokultur dan skala besarnya itu juga kemudian menjadi sumber utama emisi gas rumah kaca, dan kemudian juga ujungnya adalah menghasilkan produk pangan yang makin tidak sehat secara ekonomi, karena ada berbagai bahan tidak sehat secara pertanian sendiri, karena memang menggunakan banyak bahan kimia. Dari sisi pangannya, dari sisi ekonominya kemudian menimbulkan ketergantungan, dari sisi ekologinya kemudian juga polusi yang dihasilkan dan sebagainya. Dan juga Anda mengenal di dalam di dalam kuliah ekologi manusia itu isu tapak ekologi, gitu. Jadi produk-produk pangan yang masuk ke Indonesia misalnya, yang kita makan itu sebagian besar kemudian adalah produk pangan yang diimpor, dan itu tapak ekologinya besar. Jadi secara lingkungan juga sangat tidak sehat, tidak baik, gitu. Jadi ini kalau kita mempelajari agroekologi dari tiga keragaman ini, kemudian kita akan mendorong atau mentransformasi global corporate food system. Gagasannya kemudian demikian. Nah, kalau kemudian kita melihat dari sejarahnya sedikit, menarik ke belakang sedikit dari sejarahnya, maka agroekologi sebagai disiplin ilmu itu sudah sudah berkembang lebih awal dibanding dengan agroekologi sebagai suatu rangkaian praktek-praktek atau penerapan, dan kemudian juga agroekologi sebagai gerakan. Tahun 1920-30-an itu agroekologi sudah mulai dipelajari, umumnya dari bidang keilmuan biologi dan fisika dengan skala petak, skala yang kecil, dan umumnya juga berciri deskriptif di dalam mempelajarinya. Apa yang ditanam di dalam petakan tersebut, bagaimana cara satu produk pertanian ditumbuhkan, kebutuhan haranya apa, dan sebagainya. Itu adalah kita sebut sebagai ciri deskriptif. Dan kemudian dia berkembang dari deskriptif ke analisa dengan cakupan yang lebih luas, dan kemudian cakupan lebih luas ini lebih menyangkut ekosistem, tidak lagi di dalam satuan petakan. Ilmu ekologi dan agronomi kemudian masuk ke dalam perkembangan agroekologi sebagai disiplin ilmu tersebut, dan kemudian tidak sekedar menganalisa, yang dilakukan kemudian adalah preskripsi, membuat resep istilahnya atau saran-saran, dan itu mencakup perluasan skala, bagaimana agar supaya sustainable dan sebagainya. Ini kemudian apa yang dilakukan, dan skalanya menjadi lebih luas, dan tidak sekedar biologi, fisika, kemudian ke ekologi, agronomi saja, kemudian dia menjadi satu, agroekologi itu kemudian menjadi satu bidang keilmuan yang dipelajari secara interdisiplin, jadi lintas disiplin di dalam satu satuan, dan kaitannya adalah masuk dalam sistem pangan. Dan prinsip-prinsip yang ada di dalam agroekologi ini, dari deskriptif ke analisis ke preskriptif, menjadi interdisiplin, pengetahuan dari skala kecil menjadi skala besar atau skala lanskap, itu semua kemudian mengilhami praktek-praktek yang mulai kemudian berkembang pada tahun 1970-an, dan itu dimulai dengan upaya untuk memahami pengetahuan pertanian indigenous, lokal, yang tradisional, yang dipelajari oleh masyarakat lokal untuk mengelola sumber daya alam pada tingkat lokal juga secara tradisional, dan kemudian mulai dikembangkan dari pemahaman itu praktek-praktek agroekologi seperti dipakai istilah pertanian alami, pertanian rendah
input luar, ini Anda ingat Anda pelajari di dalam kuliah-kuliah sebelumnya, low external input agriculture. Kemudian ada juga system of rice intensification, Anda bisa Google ini kalau Anda ingin tahu lebih banyak, tapi prinsip yang sangat menarik di dalam system of rice intensification ini adalah bahwa padi itu tanaman yang suka air, tetapi dia bukan tanaman air, dan dengan demikian kemudian ini membuka cara bertanam tanam padi yang baru, yang kemudian tidak selalu ketersediaan air itu kemudian berlimpah dan berlimpah terus-menerus pada setiap waktu. Pengelolaannya kemudian mengalami perubahan. Ada juga istilah permakultur, pertanian organik dan sebagainya. Dan ini kemudian berkembang pada tahun 2000-an menjadi praktek-praktek agroekologi yang menjadi paradigma alternatif dari pertanian konvensional. Dan kalau kemudian kita melihat praktek-praktek ini yang semakin menyebar luas, itu juga kemudian mendorong atau bersinggungan dengan atau berkait erat dengan apa yang terjadi pada agroekologi sebagai gerakan. Anda lihat di sini kemudian bagaimana pengetahuan pertanian itu menjadi basis praktek, dan dia kemudian sekaligus sebagai upaya untuk memahami bahwa pengetahuan tradisional, pengetahuan lokal ini penting dan perlu dikumpulkan, dimanfaatkan, disebarluaskan kemungkinan prakteknya di tempat lain gitu. Dan ini tidak berarti bahwa pertanian tradisional itu di sekedar ketradisionalannya begitu, tapi kemudian ada kombinasi dengan cara yang lebih modern karena kemudian pemahaman ilmiah masuk ke dalamnya. Dan tahun 1990-an kemudian sebagai gerakan pertanian pengetahuan lokal, pertanian keluarga dan sebagainya itu bergeser ke isu agrobiodiversity, keragaman hayati di bidang pertanian, isu kedaulatan pangan masuk ke dalamnya. Dan Anda akan belajar isu kedaulatan pangan ini pada kuliah minggu depan, sampai kemudian kita bicara mengenai sistem pertanian pangan yang berkelanjutan. Dan jadi kemudian kita melihat keterkaitan ini dan di dalam perkembangannya kemudian semakin ke belakang, semakin ke masa sekarang, kemudian ketiga hal ini, agroekologi sebagai disiplin ilmu, sebagai satuan praktek, dan sebagai gerakan, itu kemudian menjadi satu satuan di mana satu kemudian memberikan pengetahuan dan feeding, ya, memberikan pengetahuan dan pengalamannya pada aktivitas yang lain gitu. Jadi dia kemudian menjadi sangat terkait satu dengan yang lain. Dan kalau kita kemudian tarik sedikit ke belakang atau fokus pada gerakan agroekologi, maka yang tadi saya kemukakan bahwa pemahaman akan manfaat kita bisa atau keuntungan dari agroekologi terhadap lingkungan, terhadap manusia, terhadap sistem pangan, itu kemudian perlu mendorong kita untuk mentransformasi sistem pertanian menuju sistem pertanian yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan mengurangi ketergantungan dan sebagainya. Jadi dalam hal itu kemudian sebagai gerakan agroekologi itu selalu ditantang untuk meningkatkan atau memperbesar skalanya, jadi memperluas skalanya. Dalam hal itu lebih dikaitkan dengan bagaimana supaya makin banyak usaha tani, rumah tangga yang berusaha tani, makin luas juga wilayah cakupannya. Dan itu tidak sekedar penting dengan mengembangkan aspek teknisnya saja, karena aspek teknisnya ini sudah berkembang dan banyak dipahami. Tetapi kemudian bagaimana aspek teknis ini dikaitkan dengan kemauan orang atau kesanggupan orang untuk kesanggupan petani-petani untuk melakukannya, dan bagaimana kemudian kebijakan di tingkat lokal sampai dengan nasional dan dunia itu bisa memahami agroekologi, itu menjadi satu satuan yang penting, dan disitulah peran daripada gerakan gitu ya.
Jadi gerakan sosial itu akan memberikan critical insight. Jadi bagaimana supaya memahami bagaimana memperbesar skala dari agroekologi itu ke tingkat yang lebih besar kalau memang kita akan menggesernya sebagai upaya untuk mentransformasi sistem pertanian. Dan Peter Rosset dan Altieri itu kemudian mengemukakan juga berdasarkan kajian-kajian yang lain, Pachiko dan Fujisaka dan kemudian IIRR ini kemudian menyebut bahwa ada dua upaya besar yang perlu dilakukan, dan mereka memakai istilah scaling out dan scaling up. Scaling out itu juga oleh Altieri diistilahkan sebagai horizontal scaling up, yaitu berkait dengan ekspansi secara jumlah numerik, jumlah orang, makin banyak orang yang paham agroekologi, makin banyak keluarga atau rumah tangga petani dan komunitas-komunitas yang menerapkan agroekologi. Secara geografis juga makin luas. Dari sisi lanskap, kemudian agroekologi ini menjadi dasar pemikiran akan pengembangan pertanian, pangan, dan pangan. Gitu. Jadi di dalam horizontal scaling up itu masalahnya bukan lagi teknis. Masalahnya bukan sekedar meningkatkan teknis agroekologinya saja, tetapi bagaimana kemudian teknologi yang ada ini kemudian menyebar lebih luas, dan prinsip-prinsip agroekologi itu kemudian menjadi satu pemahaman yang lebih luas pada tingkat masyarakat. Itu yang diistilahkan dengan scaling out, atau kadang-kadang juga disebut sebagai horizontal scaling up. Jadi ini agak membingungkan karena ada yang mengistilahkan sebagai horizontal scaling up dan vertical scaling up. Ada juga yang mengistilahkan sebagai horizontal scaling up itu sebagai scaling out. Jadi keluar, memperluas skalanya, tapi secara merata ke berbagai tempat. Nah, scaling up sisi yang lain atau vertical scaling up ini adalah bagaimana mengupayakan dukungan dari pihak-pihak yang di atas atau di luar komunitas, dan itu artinya kebijakan, lembaga-lembaga publik, kebijakan pemerintah, lembaga publik yang lain, NGO masuk ke dalamnya, dan organisasi-organisasi yang di atas komunitas yang kemudian akan membantu pengembangan dan mendorong ekosistem atau suasana atau kondisi yang lebih bersesuaian untuk pengembangan dari agroekologi itu sendiri. Jadi dua upaya ini kemudian menjadi hal yang penting. Dan ini diterjemahkan oleh IIRR dan dikutip oleh Rosset dan Altieri dengan gambaran ini. Kita bicara mengenai horizontal scaling out, jadi atau horizontal scaling up atau horizontal scaling out, yaitu menyebarkan secara geografis, melibatkan lebih banyak orang dan komunitas untuk menerapkan, memahami prinsipnya dan kemudian menerapkan agroekologi. Dan kemudian pada saat yang sama itu kita dorong juga supaya terjadi vertical scaling up. Jadi kalau kita bicara bagaimana ada keluarga, kerabat, lingkup tetangga di dalam satu komunitas menerapkan agroekologi, kemudian pemahaman mereka dan aktivitas pertanian yang agroekologis itu diterapkan pada komunitas lain, maka ini adalah horizontal scaling out. Gitu ya. Jadi dan kemudian kalau itu diangkat setelah pada tingkat komunitas, kemudian mendapat dukungan pemerintah lokal, organisasi dan kelembagaan tingkat lokal, sampai kemudian ke tingkat nasional, dan pada tingkatan regional atau global, maka ini yang kita istilahkan sebagai vertical scaling up. Sebagai misal, di daerah Jawa Tengah itu ada satu wilayah komunitas yang petaninya mulai menerapkan penanaman padi secara organik, gitu. Dan saya tidak ingat pada saat ini kabupatennya namanya apa, tapi Karanganyar adalah salah satu, dan ada satu tempat lagi saya agak lupa. Dan
Kemudian pertanian organik, padi organik itu memperoleh harga yang lebih, kalau dijual itu harganya lebih tinggi dibanding padi-padi yang tidak organik yang memakai pupuk kimia dan pestisida. Dan itu sangat menguntungkan tidak saja juga petani, tetapi membawa nama baik untuk pemerintah kabupaten setempat tersebut. Dan karena itu kemudian pemerintah kabupaten itu mencanangkan istilahnya go organik untuk kabupatennya, dan kabupaten itu kemudian mengatakan bahwa mereka akan organik seluruhnya untuk lahan pertanian padi sawah seluruhnya pada tahun 2000. Waktu itu 2020 kita nggak tahu apa yang terjadi, belum apa betul mereka masih terus menerapkan, tapi mereka memakai istilah kalau Karanganyar kabupatennya maka Karanganyar Organik 2020 atau Go Organik 2020 itu kemudian diterapkan. Nah, ini kita bicara kemudian tidak saja pada tingkat komunitas, pada tingkat rumah tangga petani, tapi kemudian pemerintah lokal itu memberikan dukungan untuk pertanian organik tersebut, dan ini kemudian terjadi vertical scaling up gitu. Dan pada tingkatan nasional kemudian kita kemudian perlu lihat apakah ada kebijakan-kebijakan yang mendukung pertanian organik. Dan pada umumnya kalau pertanian organik itu atau pertanian non organik yang memakai pupuk kimia kemudian akan bergeser menjadi pertanian organik, ini untuk sementara waktu hasil produksinya itu mengalami penurunan karena dari biasa dipupuk kemudian tidak biasa dipupuk ya. Biasa dirawat dengan sangat intensif kemudian tidak, itu produktivitasnya sempat akan menurun sedikit kemudian akan mengalami kenaikan. Apakah ada kebijakan keuangan yang mendukung itu? Itu pada tingkat nasional, atau kita bicara mengenai kebijakan pemasaran saja. Pemerintah nasional, pemerintah Indonesia pada saat ini kebijakan pertanian organiknya cenderung pada pemasaran. Jadi bagaimana mereka mendukung pemasaran, terutama keluar sebagai produk pertanian untuk impor karena pendapatannya lebih tinggi. Tapi apakah ada kebijakan-kebijakan yang lain yang akan menunjukkan sifat vertical scaling up ini? Ini menjadi satu hal yang penting. Dan idenya, gagasannya kemudian adalah kalau horizontal scaling out dan vertical scaling up ini terjadi, maka satu upaya going to scale. Jadi itu menjadi skala yang cukup besar, sehingga skala yang cukup besar ini membuatnya signifikan, dan itu akan membuat agroekologi ini menjadi satu pendekatan baru di dalam kebijakan pertanian, di dalam aktivitas pertanian gitu. Dan itu akan berkait dengan apakah makin tinggi tingkatan institusi atau vertical scaling up-nya ini bisa dilakukan, dan apakah kemudian horizontal scaling out ini makin meluas juga gitu ya ke dalam berbagai komunitas, baik secara geografis maupun secara numerik, secara jumlah orang yang terlibat di dalamnya. Dan kalau vertical scaling up ini makin ke tingkatan institusi yang lebih atas dan horizontal scaling out ini makin meluas, maka kemudian kita akan melihat bahwa transformasi agroekologi atau agroekologi itu akan menjadi pendorong sistem pertanian yang baru gitu. Nah, ini menjadi semacam bagaimana menyebutnya? Kalau kita bicara gerakan, resep gerakan itu ya seperti ini. Kita harus melakukan horizontal scaling out dan pada saat yang sama melakukan vertical scaling up gitu. Nah, gambaran yang lain yang juga muncul adalah upaya untuk mendorong, kalau kemudian orang mengatakan oke, kita melakukan horizontal scaling out dan scaling up sekaligus gitu. Tapi kemudian ada perubahan-perubahan atau transisi yang kemudian harus diikuti juga, atau transisi bukan harus diikuti, sebagai satu proses. Ini adalah hal yang tidak bisa ditinggalkan, memang prosesnya akan demikian gitu. Jadi kita akan bicara mengenai satu sistem
produksi pertanian konvensional. Artinya kalau konvensional itu memakai pupuk kimia, memakai pestisida dan sebagainya sebagai satu sistem produksi pertanian yang konvensional. Dan kita perlu melakukan transisi kalau kita akan menuju satu sistem agroekologi yang lebih berkelanjutan atau sustainable. Dan kita bicara di satu sisi ini adalah satu proses yang tidak sustainable, tidak berkelanjutan. Kemudian kita akan geser menjadi satu sistem yang berkelanjutan, dan itu melalui tahapan transisi ini. Dan pada satu sisi kita seringkali perlu membicarakan ini karena konvensional, sistem produksi pertanian yang konvensional itu menghasilkan produksi dan produktivitas yang tinggi, sehingga seringkali kalau orang bicara mengenai agroekologi sebagai jawaban atas kerusakan lingkungan, atas permasalahan pangan tidak sehat di dunia dan sebagainya, itu pertanyaan yang muncul adalah apa betul bahwa agroekologi, sistem pertanian organik atau permakultur atau SRI itu ya, System of Rice Intensification dan lain-lain, itu bisa menghasilkan produksi yang cukup untuk kebutuhan pangan dunia? Pertanyaannya selalu hal yang sama, gitu ya. Karena saat ini sistem pertanian konvensional itu menghasilkan produktivitas yang tinggi karena berbagai penelitian, berbagai kebijakan itu semua melibatkan di sini. Gitu. Memang ini kemudian kalau kita bicara transisi, ada periode di mana produktivitas itu akan mengalami penurunan, dan dalam hal itu kemudian diperlukan dukungan dari pemerintah ketika sistem rendah input dari petani yang tidak lagi memakai pestisida, pupuk kimia dan bibit yang tergantung dari luar, diperoleh dari luar, itu kemudian akan menghasilkan produktivitas yang relatif lebih rendah. Tetapi ini adalah periode di mana transisi menuju perbaikan di dalam tanah, jadi hara-hara nutrisi yang ada di dalam tanah, dan kemudian satu sistem pengelolaan hama, pengendalian hama yang pengendalian hama terpadu itu perlu dilakukan, dan penurunan dari pemakaian input-input kimia itu dilakukan, maka kemudian produktivitas akan menurun, tetapi ini diperlukan dukungan pemerintah di dalam misalnya menunjukkan atau sistem pengelolaan atau praktek-praktek pengelolaan yang baik, yang berhasil itu seperti apa, dukungan di dalam perkreditan, kemudian dukungan untuk pemasaran dalam produk-produk yang menggunakan input rendah dan lebih sehat dan sebagainya, itu diperlukan, sehingga kemudian transisi ini akan berjalan. Kita melihat bahwa dukungan pemerintah itu kemudian sangat penting untuk menuju satu sistem agroekologis yang produktivitasnya juga dikatakan bersaing dengan dengan pertanian konvensional, dan tidak saja bersaing dalam hal produksi, tetapi juga mereka sistem ini akan lebih sehat untuk ekologi, untuk kandungan hara yang ada di dalam tanah, dan kemudian ini artinya satu sistem yang lebih berlanjut. Anda juga melihat kemudian di sini sistem pertanian tradisional atau lokal ini kemudian menjadi bagian juga di mana ini adalah hal-hal yang dipelajari, dikumpulkan, kemudian dianalisa secara lebih di dalam secara lebih ilmiah, dan kemudian dimasukkan ke dalam atau diintegrasikan ke dalam sistem pertanian yang sedang mengalami transisi tersebut, gitu. Karena sistem pertanian tradisional ini menunjukkan bahwa sistem pertanian yang sustainable itu sebenarnya ada, dan permasalahannya adalah kemudian perubahan-perubahan yang lebih besar yang menimbulkan ketergantungan dan perusakan alam itu yang seringkali lebih mendapat dukungan kebijakan dan
di bidang pertanian dibanding dengan sistem-sistem yang dianggap sebagai tradisional, terbelakang dan seterusnya. Jadi pergeseran ini sangat penting untuk transisi ini sangat penting untuk mendapat dukungan pemerintah dan dukungan pemerintah, kemudian sistem pengetahuan tradisional ini menjadi bagian yang sangat penting gitu ya, untuk menuju satu sistem yang sistem yang lebih berkelanjutan gitu. Nah, secara lebih khusus kemudian kita ingin melihat bagaimana praktek-praktek pemeliharaan atau konservasi dari tanah ini menjadi bagian yang penting untuk menggeser sistem yang dari konvensional menuju transisi dan kemudian menuju sistem yang lebih agroekologis yang lebih berkelanjutan. Dan ini menjadi bagian yang sangat penting juga. Dan kalau Anda lihat kemudian video 2 yang Anda lihat itu semuanya adalah mengenai praktek-praktek perbaikan dan perbaikan tanah. Dan ini dikaitkan dengan bagaimana upaya untuk memulihkan atau melindungi lanskap di dalam satu kajian yang seringkali disebut sebagai environmentalism agroecology, yaitu gerakan yang sangat memperhatikan, sangat menaruh perhatian pada perlindungan dan perbaikan kondisi lingkungan alami. Jadi kondisi lingkungan alam itulah yang, karena kondisi lingkungan alam itulah yang menjadi basis, menjadi wadah untuk perkembangan sistem agroekologi, sistem pertanian yang berkelanjutan, yang baik begitu. Jadi penting sekali untuk memperbaiki sistem natural environment yang ada, kondisi lingkungan yang ada sekarang gitu. Dan ini bagian dari upaya untuk menyeimbangkan hubungan antara manusia dengan sistem alami, dan bagaimana kemudian manusia bergantung pada sistem-sistem yang alami tersebut, agroekosistem itu ya. Apakah dia berupa pesisir, tempat menangkap ikan, lahan-lahan pertanian, berbagai ragam produk tumbuhan, tanaman pertanian, dan juga kemudian hutan. Dan ini yang kemudian kita melihat pada melalui 2 video ini. Jadi kita bicara kemudian mengenai skala yang tidak sekedar pada tingkat rumah tangga, tetapi pada skala yang lebih luas, dan ini dicontohkan di dalam dua hal ini. Tahun lalu kita pakai juga ini untuk praktikum, tetapi tahun ini praktikumnya tidak ada. Jadi itu kenapa saya minta untuk melihat video ini sebelum kita mulai kuliah. Gitu. Dan kasus Ethiopia ini adalah kasus perbaikan, perlindungan dan pemulihan lanskap pada tingkat negara, wilayah yang lanskap sangat luas. Dan kemudian kita bicara juga bagaimana inisiatif pada tingkat lokal itu kemudian berkembang. Ini sedikit melampaui komunitas, dan kita bicara mengenai institusi non pemerintah yang kemudian mencoba melakukan aktivitas-aktivitas untuk, kalau kita di sini maka ini adalah bicara mengenai lebih kurang di soil conservation practices itu. So sampai di situ. Apakah saya stop share dulu? Apakah ada pertanyaan dari Anda atau komentar? Atau sambil kemudian membayangkan sambil membayangkan video 2 yang sempat Anda lihat, kemudian merelate apa yang menjadi gambaran perkembangan agroekologi, dan dari sisi gerakan, dari sisi praktek
rangkaian praktek dan kemudian keilmuan dengan apa yang Anda lihat. Apakah ada komentar atau pertanyaan atau apapun juga? Ibu izin bertanya, Bu. Silakan. Maaf Bu, tadi kurang ini Bu, di bagian kan tadi ada yang deskriptif, terus preskriptif itu tadi yang seperti apa ya Bu ya? Preskriptif itu artinya menjadi semacam apa ya? Preskriptif itu prescribe, memberikan resep. Di dalam artian kalau pengetahuan mengenai pertanian itu bermula dari sisi deskriptif itu kalau Anda melihat petak dan kemudian bagaimana cara satu komoditas pertanian ditumbuhkan dengan baik, maka kemudian kita mulai melihat oh haranya perlu apa dan kemudian sinar mataharinya seperti apa dan seterusnya. Kapan pada umur berapa tanaman itu paling pas untuk dipanen, hasilnya paling pas untuk dipanen itu adalah kita mulai dengan mendeskripsikan. Kemudian kalau dibuat analisa kita mulai membuat pembandingan antara misalnya tanaman padi ditumbuhkan di lahan yang miskin hara seperti gambut, padi ditumbuhkan di lahan tanah sawah tanah liat, dan itu kemudian bagaimana perbedaannya itu kita mulai membuat analisa. Kalau kita bicara pada tingkat preskriptif, itu kemudian pengetahuan kita itu kemudian kita sebarkan. Jadi kalau ada petani mengatakan lahan saya seperti ini, gambut tapi pH-nya sekian dan sebagainya, apa yang saya perlu lakukan untuk menanam padi supaya hasilnya baik? Maka kemudian dikatakan, oh berdasarkan penelitian kami, berdasarkan analisa-analisa dan pengetahuan dari pengetahuan lokal, maka yang baik adalah ditanam padi jenis ini, dan kemudian pupuk yang diperlukan, komposnya adalah sekian, bagaimana hama yang mungkin ada menyerang pertanian tersebut adalah apa gitu. Jadi itu kemudian disampaikan pada petani, disampaikan pada orang yang melakukan praktek pada tingkat lapang berdasarkan pengalaman sebenarnya yang sudah dikumpulkan, maka itu membuat preskripsi. Jadi membuat seperti meresepkan gitu ya, seperti orang mengatakan kalau kau sakit ini maka atau kalau kau dalam kondisi ini maka kemudian yang positif yang positif dalam kondisimu apa, yang negatif dalam kondisimu apa, maka kemudian ini yang kita resepkan supaya kau lebih sehat. Nah, ini sama dengan agroekologi. Kalau kondisi tanahnya seperti ini, kondisi ketinggian wilayahnya seperti ini, maka ini yang kemudian paling cocok, tanamannya apa, varietas tertentu dari tanaman itu, perlakuan terhadap tanaman itu seperti apa, itu adalah pada tingkatan preskripsi. Gitu. Iya Bu, baik. Berarti lebih ke mendemonstrasikan itu ya Bu ya, dari resep-resep yang tadi ya? Antara lain dengan cara mendemonstrasikan, memang betul. Oke Bu, terima kasih. PPT belum ada di ini ya, di apa? Belum ada di course ya? Belum, Ibu. Oke, nanti kita cek lagi. Moga-moga itu. Sudah, Bu. Bu Heru mengatakan sudah, dan Coba dilihat Yofian. Udah kok. Oh iya, barusan ada Bu. Tadi belum soalnya. Makasih Bu. Oke. Terima kasih Bu Heru atas informasinya. Sudah ada ya. Oke, apakah ada pertanyaan yang lain? Jika tidak ada pertanyaan, yang saya ingin lihat kemudian dari Anda adalah, ini mungkin komentar di chat saja. Apa yang Anda lihat di dalam istilah, Anda mengenal dua istilah kan, horizontal atau scaling out dan scaling up. Di dalam video 2 yang Anda lihat itu, mana yang lebih menjelaskan isu scaling out dan mana yang lebih menjelaskan isu scaling, atau di mana scaling out
dan di mana scaling up. Apakah Anda bisa memberikan komentar atas hal itu di dalam chat? Ini pertanyaannya. Dan ini bisa juga menjadi semacam absensi bagi Anda. Atau dalam hal apa, atau apakah Anda bisa melihat adanya scaling out dan scaling up di dalam video tersebut. 5 menit, apakah Anda bisa memberikan pandangan Anda, pendapat Anda, pendek saja. Saya tunggu di chat. Anda tidak harus kedua-duanya, Anda bisa mengambil salah satu kasus dan kemudian Anda kemukakan scaling out dan scaling up-nya itu dalam hal apa? Apakah Anda melihat juga
Oke, Anda yang masih mengetik lanjutkan saja. Cukup banyak jawaban yang masuk dan saya rasa menarik sekali jawaban Anda, dan sebagian besar saya melihat bahwa Anda memahami makna dari scaling up dengan scaling out, meskipun kemudian mungkin karena melihat videonya baru sekali, maka apakah betul juga karena video itu terlalu pendek begitu ya untuk kemudian melihat apakah betul aspek scaling out itu terjadi atau tidak, itu menjadi satu hal yang menarik gitu ya. So kalau saya kembali ke sini istilah itu, lanjutkan saja jika Anda lanjutkan saja jika Anda aku tadi kok ini. Oke, memang betul di sini ya. Istilah scaling out dengan scaling up tadi, dan kemudian secara lebih khusus kita selalu bicara scaling out itu kalau mulai melibatkan komunitas-komunitas lain di dalam aktivitasnya, dan kemudian kalau kita bicara scaling up itu jika kemudian organisasi lain, pemerintah lokal, pemerintah pada tingkatan yang lebih tinggi, tingkat regional maupun nasional, lembaga-lembaga itu mulai terlibat di dalamnya, betul. So dan saya rasa betul Anda semua bahwa memang scaling up itu paling nampak pada video yang pertama yang tentang Ethiopia itu ya. Dan apakah betul terjadi scaling out dalam artian apakah aktivitas dari hutan organik itu sudah menyebar pada komunitas lain, itu memang mungkin sementara ini pengetahuan Anda dari video itu tidak terlalu muncul gitu ya. Jadi ini satu pertanyaan yang sebenarnya menarik kemudian untuk dilihat gitu ya. So kita sedikit mengulang atau gambaran-gambaran, bukan mengulang, Anda juga sudah melihat ini, tapi kita lihat secara bersama kemudian. Kalau kita bicara kasus Ethiopia, Kenya juga sebenarnya mengalami situasi yang lebih kurang sama, dan videonya ini Anda akan lihat banyak sekali di YouTube, tidak cuma video yang ini saja gitu. Bagaimana upaya untuk menghijaukan kembali wilayah Ethiopia, karena kemudian pemakaian lahan yang untuk pertanian yang ekstensif, jadi perluasan menjadi penting bukan intensif, dan kemudian cara pertanian mereka itu kemudian menyebabkan terjadi kerusakan lahan dalam jumlah luas, kekeringan, ada longsor, dan kemudian juga ini terutama karena petani di setempat itu melakukan pertanian secara ekstensif, dan kemudian ekstensif itu kalau kemudian terus memperluas, maka kemudian wilayah-wilayah hutan juga menjadi bagian yang mereka konversi menjadi lahan pertanian gitu. Dan situasi kerusakan lahan pertanian yang makin meluas ini dengan sendirinya menjadi ancaman terhadap produksi pertanian untuk masyarakat setempat dan kehidupan atau penghidupan livelihood dari petaninya sendiri. Jadi kemudian satu upaya untuk merehabilitasi lahan itu kemudian dilakukan tidak saja terutama untuk wilayah-wilayah hutan yang sudah dibabat habis, dan kemudian tetapi juga untuk wilayah-wilayah pertanian dengan gagasan bahwa jika lahan pertanian ini bisa dikonservasi, bisa diperbaiki kualitas lahannya, maka kemudian petani-petani tidak lagi melakukan aktivitas pertanian yang sifatnya ekstensif dan yang berakibat kemudian pada deforestasi. Dan mereka
seperti yang Anda lihat di dalam video itu, mereka belajar dari Cina, wilayah barat daya, yang kemudian melakukan konversi dari lahan pertanian mereka menjadi wilayah hutan kembali, dan itu bisa mencakup 30 juta rumah tangga dan 29 juta hektar dalam satu luasan. Tapi dengan sendirinya situasi Cina Barat Daya, terutama yang penduduknya tidak banyak, tidak sebanyak atau sepadat di wilayah Ethiopia, itu akan menghadapi hal yang berbeda situasinya. Dan itu kemudian yang Anda lihat di dalam video itu kemudian juga tiga hal ini yang menjadi terutama dilakukan sebagai proses: memberikan kompensasi pada petani lokal untuk mengubah lahan pertanian mereka yang kurang produktif, itu diberikan kompensasi supaya kemudian mereka bisa memperbaiki lahan pertaniannya atau merubahnya menjadi lahan hutan. Dan kemudian untuk menangkap air, karena kemudian ada wilayah-wilayah yang kekeringan, itu kemudian dibuat bendungan atau penahan batu untuk menahan air, sehingga kemudian air hujan itu akan tertampung di berbagai tempat, dan air hujan itu akan meresap lebih perlahan ke dalam tanah. Itu gunanya. Dan kemudian juga membuat aturan untuk ada wilayah-wilayah yang mengalami overgrazing. Overgrazing itu artinya ternak itu kemudian makan rumputan dari wilayah itu, tapi kemudian karena makin banyak ternaknya, rumput di wilayah itu yang dimakan itu tidak cukup kesempatan untuk tumbuh gitu. Dan itu sebenarnya kemudian akan mengancam juga peternakan sendiri. Jadi wilayah yang mengalami overgrazing ini ditutup untuk ternak maupun juga untuk manusia, untuk tidak campur tangan di wilayah tersebut, agar supaya satu sistem pertumbuhan yang alami itu akan terjadi gitu. Dan kalau kemudian pada musim hujan itu air tertampung dan kemudian lahan menjadi lebih lembab, maka kemudian vegetasi, tumbuh-tumbuhan itu akan juga tumbuh lebih banyak dan akan tumbuh juga secara lebih alami. Dan ini yang dikemukakan di dalam video itu juga, bahwa penghijauan kembali di wilayah Ethiopia itu menciptakan insentif ekonomi untuk komunitas untuk memelihara, untuk mengkonservasi lahannya, karena dengan mengkonservasi lahan itu kemudian mereka juga memperoleh air yang cukup untuk lahan pertanian mereka, dan situasi kekeringan yang ekstrim itu kemudian tidak dialami. Pada saat yang sama menjadi penting untuk memastikan hak atas tanah, isu tenurial, bagaimana lahan dimanfaatkan dan sistem bagi hasilnya oleh siapa, menyelesaikan sengketa antara peternak dengan petani tanaman pangan ya dengan peternak, karena ini yang seringkali kemudian ada sengketa juga gitu ya. Dan wilayah-wilayah yang kemudian sudah direhabilitasi ini kemudian juga harus didefinisikan siapa yang bisa mengakses, siapa yang kemudian mengelolanya lebih jauh dan sebagainya. Apakah itu merupakan hak komunal atau individu tertentu, itu kemudian digambarkan juga, dibahas juga gitu. Dan ini kemudian kelembagaan baru yang memperkuat sistem monitoring untuk wilayah yang sudah direhabilitasi itu kemudian juga menjadi penting gitu. Jadi insentif ekonomi memastikan hak atas hak akses dan pengelolaan atas tanah, dan kemudian kelembagaan yang dimunculkan itu yang membuat pelajaran dari itu yang membuat penghijauan Ethiopia itu berhasil dalam skala yang masif. Nah, kalau kemudian kita bicara hutan organik, ini memang saya kebetulan terlibat atau kenal baik
dengan pemilik hutan organik ini, dan terlibat sejak awal dari masa mereka melakukan rehabilitasi ekosistem. Dan ini adalah inisiatif pribadi, atau tepatnya rumah tangga, dan rumah tangga yang memiliki tanah, dan kemudian Anda kalau melihat wilayah puncak, maka wilayah puncak ini adalah ke arah Megamendung dan sebagainya, permasalahan kepemilikan lahan itu luar biasa kacau, dan banyak orang yang mengakses lahan-lahan yang bukan milik mereka dan kemudian naik ke arah hutan-hutan yang sebenarnya bagian dari perhutani dan sebagainya. Dan Pak Bambang Istiawan dengan istrinya itu kemudian mulai dengan satu wilayah lahan yang tidak terlalu luas, ya cukuplah 5-6 hektar gitu pada tahun 2002-2003 yang mereka beli, dan kemudian situasi lahannya itu sangat tandus. Dulu adalah wilayah perkebunan yang habis HGU-nya, kemudian pada tahun 1998 bersamaan dengan reformasi itu kemudian didesak oleh masyarakat untuk dilepas, tapi kemudian kalau Anda paham mengenai masyarakat di wilayah puncak, itu mereka sebenarnya sudah relatif lama meninggalkan pertanian. Mereka tidak lagi mengerjakan lahan milik mereka, lahan-lahan itu sudah beralih pemilik menjadi pemilik villa, penguasa-penguasa di daerah Jakarta, dan mereka mungkin hanya menggarap, tetapi mereka bukan pemilik. Sehingga kemudian ketika lahan perkebunan teh itu yang HGU-nya habis itu kemudian diserahkan pada masyarakat, itu juga dengan cepat kemudian dijual ulang gitu. Banyak kejadian seperti itu. Tapi ini kemudian adalah wilayah yang mulai pada tahun 2002-2003 itu wilayahnya sangat pH-nya sangat rendah. Ini tanahnya sangat pH rendah itu basah, tidak baik untuk pertanian, bahkan tidak ada cacing. Kalau cacing ini menjadi indikator kesuburan, itu kemudian tidak ada cacing, itu artinya tanahnya sangat tidak subur, sangat kering, hampir tidak ada mata air. Jadi kalau ketersediaan air kurang itu artinya sulit untuk melakukan apapun atas tanah tersebut. Jadi ini adalah gambaran-gambaran wilayah tersebut, wilayah hutan organik itu pada awalnya. Apa yang mereka lakukan? Terasering, membuat penterasan ini, Anda kenal istilah ini di depan ya, begitu. Dan kemudian juga untuk memperkuat supaya tidak longsor kembali setelah melakukan terasering, itu mereka menanam vetiver. Coba Google vetiver itu seperti apa, karena dia seperti serai dan dia perakarannya sangat kuat, sehingga kalau ditanam di persis di bagian terluar teras itu dia menahan tanah supaya tidak terjadi longsor, itu sangat kuat. Dan kemudian mulai dengan menanam jenis tanaman yang tumbuh dengan cepat, selain juga kemudian memasukkan tanaman-tanaman pohon. Gagasan yang sangat baik dari wilayah itu kemudian adalah mereka mulai menanam pohon di petakan yang di mana kemudian mereka tanami sayur, dan menggunakan pupuk hewani sebagai upaya untuk perbaikan lahan. Dan gagasan ini adalah ya kalau kemudian mengurus sayur yang ada di sela-sela pohon ini, artinya juga sama dengan mengurus pohon, memberi pupuk pada sayur-sayur, artinya juga kemudian pohon itu akan menjadi lebih terpelihara. Dan ini sekarang menjadi satu sistem penghijauan yang juga mulai banyak diterapkan, dan sebenarnya belajar dari agroforestry, perhutanan sosial juga, di mana tumpang sari pohon dan sayuran itu dilakukan. Dan karena sayur bisa dipanen dalam waktu 1,5 bulan sampai 3 bulan, maka kemudian sayur ini bisa menjadi sumber pendapatan yang cepat. Jadi sumber pendapatan yang cepat, dan kalau diatur sedemikian sehingga penanaman sayur itu bisa bergilir dari satu petak ke lain petak, itu satu sistem pemanenan sayur yang kontinu bisa dilakukan gitu.
Dan ketika pohon-pohon ini mulai ditanam dan tumbuh, maka kemudian perakaran pohon itu menahan air. Dan dari sana kemudian mata air yang lama kering itu kemudian muncul, sehingga kalau kita membanding tadi wilayah di utara yang tadi digambarkan di awal yang 2002 sangat kering, itu 2015 kemudian dia sudah menjadi wilayah yang sangat lebat, hampir mirip hutan. Dan hasil dari pengalaman belajar itu sejak 2002-2003 itu sampai dengan sekarang, ini adalah gambaran yang kemudian dikemukakan oleh Hutan Organik Pak Bambang Istiawan dengan keluarganya, itu kemudian bahwa tumpang sari itu bisa menjadi solusi antara pohon dengan sayuran itu ya. Kemudian fungsi mata air itu adanya air itu menjadi bagian yang penting dari satu upaya untuk meregenerasi lahan, memperbaiki lahan kembali, itu air yang sangat penting. Kalau di Ethiopia itu kalau tidak salah dilakukan dengan cara yang tadi selain membuat stone dam itu ya, dam-dam penahan air dari batu, itu mereka juga kemudian membuat cekungan dan kemudian agar supaya air ketika musim hujan itu tertahan di sana dan kemudian sempat meresap sebelum terbawa ke tempat lain. Dan cara itu kemudian yang sangat baik untuk mengatasi longsor, pembuatan teras dan kemudian vetiver dan mulai juga kemudian penanaman gitu. Perluasan tanah ini sudah menjadi 29 dan mungkin gambaran sekarang sudah sedikit lebih luas lagi. Ada beragam jenis pohon yang mereka tanam dengan cara organik, dengan cara tanpa pupuk kimia, dan dengan makin baiknya ekologi setempat. Itu kemudian kita bisa juga melihat burung-burung kembali bisa diamati di wilayah tersebut, kemudian juga keberadaan ular, keberadaan capung. Capung itu salah satu indikator perbaikan ekologi yang sangat jelas sekali. Cacing, kemudian juga sampai dengan sekarang, kemudian ini juga menjadi wilayah yang di mana binatang-binatang liar dari wilayah hutan yang makin banyak dibabat di arah puncak itu kemudian mencari makan. Selain itu kemudian juga dia menjadi wilayah penelitian dan pembelajaran, dan kita kemudian ketika kita melihat ini, kita bicara ini scaling out itu ya, terjadinya scaling out itu karena kemudian mereka menjadi wilayah di mana komunitas-komunitas organisasi lain itu belajar, dan di situ kemudian scaling out terjadi gitu. Dan pada saat yang sama kemudian jika ada wilayah-wilayah lain yang bermasalah dan ingin melakukan penghijauan atau mengalami longsor dan sebagainya, mereka kemudian bisa memberikan bibit vetiver, bibit pohon itu untuk membantu. Salah satu yang kemudian mendapat bantuan bibit vetiver ini adalah kalau Anda ke arah wilayah puncak dan kemudian menjelang Gunung Mas, itu banyak sekali wilayah yang longsor dan mereka banyak membantu dengan bibit vetiver untuk wilayah tersebut gitu. Jadi jika hal-hal seperti ini terjadi dan kita kemudian juga belajar mengenai scaling out dan scaling up ya, itu kemudian menjadi penting. Maka sebenarnya menarik untuk saya rasa di YouTube, di berbagai berita-berita itu ada berbagai cerita mengenai upaya untuk menggeser sistem pertanian konvensional ini menjadi satu sistem pertanian yang lebih berkelanjutan secara ekologis gitu. Dan Anda bisa kemudian melihat di lokasi-lokasi mana lagi sih contoh-contoh penghijauan ini dilakukan, contoh menghijaukan kembali hutan, dan dengan menghijaukan hutan itu kemudian wilayah yang dulunya kesulitan air menjadi tidak kesulitan lagi. Kemudian ada juga yang upaya untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia, pupuk dan pestisida kimia dan sebagainya. Maka Anda bisa
mencari informasi ini dan untuk mengecek, karena kemudian kita bicara best practices ini ada di mana-mana dan makin banyak dan makin meluas gitu. Dan dalam hal itu kemudian komunitas setempat dan sistem pengetahuan setempat itu seperti apa dan bagaimana dia berperan. Saya rasa sepanjang kuliah juga kita sudah belajar mengenai berbagai wilayah di Jogja, di Sulawesi, di Sumatera, mungkin di NTT adalah wilayah-wilayah yang kemudian mencoba mengembangkan sistem pertanian tradisional mereka dan kemudian bergerak memanfaatkan agroekologi tradisional itu untuk kemudian memperbaiki sistem pertanian yang ada sekarang. Dan di mana dan dalam hal apa negara berperan. Ini bisa berbeda-beda antar waktu gitu ya. Pertanian organik itu di satu sisi pemasarannya banyak mendapat yang kita pelajari adalah pemasarannya banyak mendapat dukungan dari pemerintah. Tapi pada saat yang sama sistem finansial sistem yang membantu petani-petani untuk menghadapi situasi transisi ini saya rasa sampai dengan sekarang tidak terlalu banyak. Dan dalam hal itu peran dari aktor non negara itu jauh lebih kuat. Dan ini kemudian akan memberi bantuan kita untuk melihat gambaran apa saja sih hambatan dari scaling out dan scaling up yang bisa dilakukan.